Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali di acara berpikir sejenak. Dan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk membaca satu ayat yang terambil dari Amsal 13 ayat yang ke-12. Amsal 13 ayat ke-12 berkata demikian, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Sekali lagi saya bacakan, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baru saja masuk dalam tahun yang baru 2021 dan sudah beberapa hari ini kita lewati. Dan saya percaya bahwa banyak di antara kita sudah membuat perencanaan-perencanaan atau harapan-harapan yang ingin dicapai, yang ingin dipenuhi di dalam tahun ini, segala resolusi yang sudah dibuat dan menginginkannya untuk bisa dicapai. Nah, saudara-saudaraku, namun Alkitab mengatakan bahwa sebuah harapan yang tidak terpenuhi atau tertunda menyedihkan hati. Ya, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Bukankah kita sering mendengar bahwa sebuah kegagalan itu adalah sukses yang tertunda? Dikatakan kegagalan adalah sukses tertunda. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, persoalannya bukan kegagalannya, bukan tertundanya, bukan juga harapannya, tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa bagaimana harapan yang harus kita taruh untuk bisa kita capai. Cara bagaimana kita bisa menjalankan sesuatu untuk mencapai harapan. Nah, ini yang paling penting, bukan sebuah harapan. Saya percaya saudara-saudaraku, sebanyak harapan apapun yang kita taruh di depan, yang kita inginkan, tidak akan tercapai kalau kita tidak tahu bagaimana caranya. Karena kalau dikatakan bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda, saya tidak terlalu meyakini, saya tidak terlalu bisa menerimanya. Karena kalau kegagalan demi kegagalan terus gagal, maka yang ada adalah membuat kita menjadi patah semangat, membuat kita jadi putus asa, membuat kita jadi merasa bahwa buat apa kita mencoba lagi, namun akhirnya juga gagal. Persoalannya bukan mencobanya, tetapi pada saat kita melakukan sesuatu, pada saat kita sudah gagal dalam sesuatu dan mengulangnya dan melakukannya kembali, pertanyaannya, adakah kita mengerti bagaimana kita mau membereskannya, bagaimana kita mau membuat sesuatu yang lebih baik agar harapan itu terjadi dan tidak ada kegagalan lagi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena ayat berkata, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Nah, apa yang dimaksud dengan terpenuhinya keinginan, maka itu adalah pohon kehidupan. Nah, saudara-saudaraku, seringkali kita mempunyai harapan, tetapi harapan apapun yang kita taruh yang membuat kita berhasil kelak sekalipun, itu tidak membuat kita menjadi hidup yang benar, menjadi sebuah pokok kehidupan atau pohon kehidupan. Jadi harapan yang dimaksud di sini adalah harus ada harapan yang membuat kita hidup. Ya, harapan yang menjadikan kita pohon kehidupan di kelak saat kita mencapainya. Jadi bukan harapan sesuatu yang justru membuat kita menjadi sedih, membuat kita putus semangat, menjadi kita tidak bekerja lagi, tidak berjalan lagi, tidak berusaha lagi, atau sekalipun kita mendapatkan harapan itu, mencapainya, terpenuhi, tetapi ternyata apa yang kita capai itu bukan sebuah pohon kehidupan, bukan sebuah hal yang sejati atau yang kekal, tetapi fana juga. Nah, kalau kita berharap sesuatu dan terpenuhi, tetapi membawa kita kepada kefanaan, itu pun sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi harus bagaimana kita untuk mengatasi semua ini? Karena kita tidak mungkin tidak percaya bahwa Alkitab mengatakan harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Nah, saudara-saudara, berarti kita harus mempunyai harapan untuk bisa kita raih, bisa kita capai, bisa kita penuhi sebagai pohon kehidupan.
Jadi harapan harus berhubungan dengan pohon kehidupan. Kalau harapan tidak berhubungan dengan pohon kehidupan, sekalipun kita mencapainya, sekalipun kita berhasil, sekalipun kita boleh bangga mencapai bahwa apa yang kita inginkan, harapkan, itu terjadi, tetapi tidak membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal, kehidupan yang sejati, ya, bukan pohon kehidupan yang kita dapatkan, maka itu akan sia-sia. Karena di dalam Amsal 10 ayat 28, Amsal 10 ayat 28 berkata, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Nah, saudara-saudaraku, berarti dalam hal ini bukan masalah harapan yang kita inginkan, tetapi orang yang berharap, yaitu orang yang berharap harus menjadi orang yang benar terlebih dahulu. Orang benar akan berharap sesuatu yang akhirnya kalau tercapai, terpenuhi, akan menjadi sebuah harapan yang membuat kita hidup, yang membuat kita menjadi sumber kehidupan harapan itu. Ya, nah jadi jangan kita juga berharap sesuatu sedangkan kita tidak tahu bagaimana berharap, lalu kita mencapainya akhirnya sia-sia. Jadi sebelum kita berharap, kita harus mengerti dulu, menjadi orang benar di hadapan Tuhan, mengerti ajaran Tuhan, bagaimana harus kita berharap, apa yang harus kita harapkan, dan bagaimana menjalankannya, sehingga ini menjadi satu kesatuan antara harapan dan orang benar menjadi satu, maka hasilnya adalah pohon kehidupan. Nah, saudara-saudaraku, di dalam resolusi atau harapan apapun di dalam tahun ini, mari kita koreksi terlebih dahulu. Apakah kita sudah mengerti kehendak Tuhan? Sudah mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Nah, setelah itu kita boleh berharap. Kita boleh berharap untuk mewujudkannya dengan cara Tuhan tentunya. Nah, tatkala kita melakukan apa yang diajarkan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam harapan kita, maka apa yang terjadi? Kalau harapan itu satu hari kelak terpenuhi, maka kita bisa menjadi sukacita. Karena sukacita adalah pohon kehidupan, membuat kita hidup di dalam Tuhan, membuat kita hidup berjalan bersama Tuhan, sehingga harapan itu menjadi harapan yang mempunyai kekuatan, mempunyai makna, yaitu pohon kehidupan yang membuat kita hidup, yang membuat kita sukacita. Nah, saudara-saudaraku, jangan sembarangan berharap, jangan sembarangan menginginkan sesuatu, jangan membuat suatu harapan demi harapan dengan cara yang salah, lalu sekalipun kita terpenuhi dalam hal ini, tetapi tidak akan menjadi sukacita. Karena harapan dunia akan menjadi fana, sehingga kita tidak bisa menikmatinya. Karena harapan yang dilakukan oleh orang benar, Alkitab berkata bahwa akan menghasilkan pohon kehidupan, yaitu sukacita di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan belajar apa yang dikatakan firman Tuhan, sehingga mari kita mulai berdoa kepada Tuhan, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, dan lakukan apa yang Tuhan inginkan, dan tanya Tuhan, harapan ini apakah boleh saya buat atau merencanakannya. Dan tatkala kita sudah menjadi orang benar di hadapan Tuhan, harapan terpenuhi, maka kita boleh mendapatkan harapan sebagai pohon kehidupan kita yang membuat kita selalu bersukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan bertemu kembali di Berpikir Sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.